keluar, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang saya hormati. Kita langsung aja bahas tentang pengaturan dan pengawasan bea keluar. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, mengawali pemaparan ini, izinkan kami menyampaikan strategi ekonomi dan fiskal untuk mendorong hilirisasi. Mungkin enggak usah ini. Izin Pak Ketua, ini terbuka apa tertutup rapatnya? Ya, sebentar Pak. Saya minta maaf ini tadi karena saya menjelaskan, jadi saya lupa untuk membuka rapat ini. Dan rapat ini dihadiri 23 anggota dari 8 fraksi dan menurut ketentuan setelah quorum, dan saya nyatakan rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum. Lanjut Pak Menteri. Langsung ke MBD, langsung ke BK aja Pak. Langsung ke BK. Biar keluar aja, langsung halaman berikutnya aja. Halaman 5 kali ya? Betul Pak, halaman 5 Pak. Langsung saya lanjut ke halaman 5. Jadi kontribusi pertambang halaman 5 ya, slide 5 sebentar. Kontribusi pertambangan minerba terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren yang menurun. Tetapi industrialisasi hilir, terutama logam dasar, justru meningkat secara signifikan. PDB industri pengolahan logam dasar tumbuh dari 168 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 243,4 triliun rupiah pada tahun 2025. Hal ini menggambarkan pergeseran struktur dari dominasi kegiatan hulu menjadi hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Berikutnya. Sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea keluar bertujuan antara lain untuk menjaga ketersediaan supply di dalam negeri dan atau menstabilkan harga komoditas. Penerapan BK memperhatikan kebijakan pengembangan komoditas dari kementerian lembaga pembina sektor. Selain itu, penerapan BK juga memperkuat ruang fiskal APBN. Saat ini, BK diterapkan pada komoditas mineral maupun non-mineral. Di tahun 2024, penerimaan BK sebesar 20,9 triliun rupiah atau sekitar 0,73% dari total pendapatan negara. Penerimaan BK mayoritas sebesar 76,7% berasal dari komoditas non-mineral terutama CPO. Penerimaan BK atas produk mineral terutama berasal dari tembaga. Penerimaan BK dipengaruhi oleh volume produksi komoditas, kebijakan tarif BK, dan terutama harga komoditas. Berikutnya. Di tahun 2026, upaya optimalisasi penerimaan sektor minerba menghadapi beberapa tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas, inisiatif transisi energi hijau dan iklim, serta kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan negara. Penguatan pengawasan juga menjadi kunci, termasuk melalui integrasi data dalam Simbara dan optimalisasi penagihan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, seperti penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batu bara, untuk mendukung terpenuhinya pasokan bahan baku dalam negeri, mendorong hilirisasi, memperkuat tata kelola, pengawasan, dan meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya, pembahasan kali ini ditujukan untuk menindaklanjuti pembahasan dalam RDP dengan Dirjen SEF pada tanggal 17 November tahun 2025. Dalam pembahasan sebelumnya, bea keluar emas diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, dan optimalisasi penerimaan negara. Sedangkan kebijakan bea keluar batubara diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi batubara serta meningkatkan penerimaan negara. Berikutnya,
pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas terbesar keempat di dunia. Namun, cadangan biji emas menunjukkan tren menurun. Pada saat yang sama, harga emas global menunjukkan tren meningkat tajam mencapai 4.076,6 dolar per ons pada bulan November tahun 2025. Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas di domestik meningkat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan pihak luar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia. Berikutnya, sesuai dengan pasal 2A Undang-Undang Kepabeanan, kebijakan pihak luar digunakan dengan tujuan 1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, 2. Melindungi kelestarian sumber daya alam, 3. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasar internasional, dan yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Tentunya juga agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Agar hilirisasi berjalan lebih efektif, kebijakan pihak luar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir. Pelan-pelan, Pak. Mungkin produsen emas pada ngutuk saya dari jauh nih. Menarikin bea katanya. Apa ketua? Berikutnya. Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99%. Bawahnya kuat juga mereka. Calm down, Pak. Sementara emas dengan kadar 99% atau lebih berupa cash, bar, dan granul hanya dapat diekspor dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan surveyor atau LS. Pengaturan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pengiriman emas telah diverifikasi kadar dan kesesuaiannya sebelum diekspor. Instrumen pihak luar diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengawasan good governance dalam transaksi ekspor emas. Pimpinan anggota Komisi 11 yang terhormat, setelah sebelumnya kita membahas biaya keluar komoditas emas, kini kita beralih pada komoditas strategis lainnya yaitu batu bara yang memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, rakyat. Meski Indonesia adalah produsen batu bara terbesar ketiga dunia, mayoritas ekspor kita masih berupa bahan mentah bernilai tambah rendah, sehingga kita kehilangan potensi ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, instrumen biaya keluar disiapkan guna meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait. Berikutnya, demi menjamin energi yang merata dan terjangkau, batu bara tetap menjadi tulang punggung pasokan untuk menjaga stabilitas tarif listrik bagi rakyat dan industri. Pemerintah tetap berkomitmen mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih, namun dilakukan secara bertahap, berkeadilan, dan sustainable. Pendekatan ini sangat penting agar upaya penurunan emisi tetap berjalan, tetapi tidak mengganggu ketahanan energi nasional. Berikutnya, batu bara tidak hanya berperan sebagai sumber energi, tetapi memiliki potensi besar
untuk mendukung hilirisasi industri nasional. Beberapa negara seperti China dan India telah memanfaatkan batu bara untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan potensi tersebut, batu bara menjadi salah satu komoditas strategis yang dapat memperkuat struktur industri nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya dekarbonisasi, di mana pemanfaatan batu bara diarahkan melalui pemanfaatan teknologi dan proses yang lebih efisien, serta menghasilkan emisi yang lebih rendah. Berikutnya, perkembangan harga batu bara acuan atau HBA menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam sejak pertengahan tahun 2023. Pada 2025, HBA diperkirakan berada di kisaran $111 per ton, jauh lebih rendah dibandingkan periode puncaknya. Sementara proyeksi tahun 2026 menunjukkan bahwa harga kemungkinan bergerak pada kisaran 95 sampai dengan $100 per ton. Next. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, setelah kita membahas usulan biaya keluar untuk batu bara sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan energi dan penerimaan negara, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif melalui pengawasan yang kuat di lapangan. Karena itu, kita beralih pada aspek pengawasan ekspor atas komoditas yang dikenakan bea keluar. Dalam ketentuan kepabeanan, eksportir menghitung bea keluar secara self-assessment dan menyampaikan pemberitahuannya dalam dokumen ekspor. Pemeriksaan fisik maupun uji laboratoris dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Sementara itu, eksportir berstatus AEO mendapat pemeriksaan minimal sesuai prinsip trade facilitation. Next. Pengawasan terhadap ekspor komoditas bea keluar dilakukan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun administratif, untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi. Pemeriksaan mencakup verifikasi perizinan lartas, termasuk status clean and clear, serta pemenuhan pungutan seperti royalti dan PPh pasal 22. Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 modus pelanggaran yang paling sering ditemukan, yaitu penyelundupan langsung, kesalahan administratif dalam pemberitahuan, penyamaran ekspor melalui modus antar pulau, serta upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dengan ilegal. Pengawasan yang ketat terhadap modus-modus ini menjadi kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas dengan bea keluar. Strategi pengawasan dilakukan oleh DJBC Bea Cukai pada 3 tahap utama, pre-clearance, clearance, dan post-clearance. Pada tahap pre-clearance, intelijen kepabeanan diperkuat untuk memetakan titik rawan ekspor ilegal, termasuk pertukaran data lintas kementerian. Dirjen Bea Cukai juga melakukan monitoring analisis untuk pendeteksian anomali pada data perdagangan. Pada tahap clearance, analisis dokumen ekspor dilakukan secara ketat, dibantu perangkat seperti gamma ray dan X-ray, serta patroli laut untuk memastikan pergerakan barang. Di sisi post-clearance, Dirjen Bea Cukai bekerjasama dengan Dirjen Pajak dan Kementerian Perdagangan melakukan audit yang lebih mendalam. Pendekatan lintas sektor ini memastikan bahwa setiap potensi pelanggaran pada komoditas bea keluar dapat terdeteksi secara menyeluruh. Berikutnya, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, kinerja pengawasan bea keluar menunjukkan kontribusi yang semakin kuat terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2023, hasil pengawasan tercatat berada pada level 191,5 miliar rupiah dan meningkat tajam menjadi 477,9 miliar rupiah pada tahun 2024. Dan sampai dengan November 2025, penerimaan dari kegiatan pengawasan mencapai
496,7 miliar. Sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari penerbitan nota pembetulan yang terus menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan ini menggambarkan bahwa penguatan pengawasan administratif dan peningkatan kepatuhan eksportir berperan penting dalam menjaga penerimaan negara dari komoditas bea keluar. Berikutnya, data penindakan ekspor dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan aktivitas pengawasan yang sangat signifikan. Jumlah kasus penindakan, khususnya pada ekspor umum dan barang kiriman, terus meningkat. Pada tahun 2023 tercatat 50 kasus, pada tahun 2024 44 kasus, dan melonjak menjadi 258 kasus pada tahun 2025 untuk kategori ekspor umum. Dari sisi nilai barang hasil penindakan, angkanya juga cukup besar. Pada tahun 2023, nilai barang yang ditindak mencapai 326 miliar rupiah, kemudian menjadi 313 miliar rupiah pada tahun 2024, dan sekitar 219,8 miliar pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan baik melalui pemeriksaan fisik, analisis risiko, maupun audit telah memberikan dampak yang nyata dalam memperbaiki tata kelola ekspor dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, demikian pemaparan kami terkait pengaturan pengawasan bea keluar emas dan batu bara. Kami berharap melalui upaya bersama dan dukungan Komisi 11 yang selama ini sangat konstruktif, kebijakan bea keluar serta pengawasannya dapat berjalan semakin efektif, memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi perekonomian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya rapatnya cepat.